Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta kadang tak selamanya indah. Bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan yang sama akan terbebas dari masalah untuk menikah. Tapi, bagi mereka yang terlibat kisah cinta tetapi memiliki garis keturunan yang sama pasti merasakan kebimbangan untuk melangkah. Kisah seperti ini terkadang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama bagi daerah yang terpencil maupun bagi mereka yang memiliki keluarga terpisah. Mungkin terdengar sangat gampang untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi ini masalah cinta, masalah yang memiliki keterkaitan dengan hati. Tuhan pun mengerti dan telah menuliskannya sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Sebenarnya siapa sajakah wanita yang tidak boleh untuk dinikahi yang masih memiliki hubungan keluarga? Berikut ini adalah 12 wanita yang dilarang untuk dinikahi. 1. Ibu kandung. Ibu kandung adalah ibu yang telah melahirkan kita. Tapi kata ibu di sini tidak terbatas kepada ibu yang melahirkan kita saja, tapi berlaku ke atas, yaitu ibu dari ibu yang melahirkan kita, nenek dan ibu dari nenek tersebut. 2. Ibu tiri. Ibu tiri adalah ibu yang tidak melahirkan kita tapi telah dinikahi dan digauli oleh ayah kita. Jika ibu tiri telah menjadi janda dari ayah kita, maka hukumnya haram untuk putra tirinya menikahi ibu tiri. 3. Anak perempuan. Anak perempuan di sini adalah anak kandung dan anak perempuan yang dilahirkan oleh anak kandung perempuan kita, cucu perempuan, dan seterusnya. 4. Saudara perempuan. Saudara perempuan yang dimaksud bisa saja saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. 5. Saudara ibu, ayah yang perempuan. Saudara ibu yang perempuan atau saudara ayah yang perempuan dan masih satu kakek atau nenek kita yang biasa kita panggil dengan kata bude atau tante, bulek. 6. Anak perempuan dari saudara, keponakan. Anak perempuan ini biasa kita sebut dengan keponakan yang terlahir dari saudara perempuan atau saudara laki-laki yang kita miliki, satu orang tua dengan kita. 7. Ibu, wanita yang pernah menyusui kamu.
Ibu yang bukan menjadi ibu kandungmu tapi pernah memberi air susunya kepadamu, ASI, maka akan menjadi haram hukumnya jika kamu menikah dengan anak dari wanita tersebut. Ada juga kesepakatan para ulama bagi mereka yang mendapatkan minimal 5 kali penyusuan dari ibu tersebut dan bersifat mengenyangkan, susu sebagai makanan pokok bayi, anak di bawah usia 5 tahun. Delapan. Saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan atau orang lain yang lahir dari ibu yang pernah menyusui kamu di saat balita. 9. Ibu istri, mertua. Mertua adalah orang tua yang datang dari hubungan pernikahan. Seandainya terjadi perceraian antara suami istri, maka laki-laki tersebut diharamkan menikah dengan ibu mertuanya selamanya sejak anaknya sah menjadi istri kecuali sang istri belum pernah kamu nafkahi secara batin, belum pernah kamu campuri, maka dibolehkan. Akan tetapi guna menjaga kebaikan bersama sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan meskipun anaknya belum pernah dicampuri. 10. Anak istri yang ibunya telah digauli anak tiri. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh pasangan kita dari suami terdahulu. Hukumnya hampir sama dengan ibu mertua. 11. Istri anak kandung, menantu. Yang dimaksud anak kandung adalah anak yang asli terlahir dari suami istri tersebut dan bukan anak adopsi atau anak angkat. Jika anak angkat, maka tidak dilarang untuk menikahi bekas istrinya. Tapi dilarang jika menantu tersebut adalah bekas istri anak kandung kita. 12. Berpoligami dengan perempuan kakak beradik. Poligami dengan kakak beradik dari orang tua yang sama, maupun sepersusuan tidak diperbolehkan kecuali telah meninggal salah satu dari mereka yang menjadi istri kita terdahulu, turun ranjang atau naik ranjang. Artinya kita tidak boleh berpoligami atas keduanya ketika mereka sama-sama masih hidup. Itulah tadi wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Mungkin ada beberapa orang yang sebenarnya keberatan dengan pendapat tersebut, tapi Tuhan menciptakan aturan seperti itu bukan tidak memiliki sebab yang jelas bagi hambanya. Mungkin dari segi silsilah, kesehatan atau hubungan baik antar keluarga perlu dijaga dan cara menjaganya adalah dengan membatasi aturan pernikahan dengan tidak menikah dengan orang-orang yang telah disebutkan di atas. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang telah disebutkan di atas tadi. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.